Transformasi geometri. Ada yang sudah tahu apa itu transformasi geometri? Kita bisa melihat dari segi kehidupan. Di dalam kehidupan, kita pasti akan mengalami suatu transformasi, atau kita lebih mengenalnya dengan istilah suatu perubahan hidup. Perubahan yang seperti apa yang terjadi? Pastinya di dalam kehidupan kita akan mengalami suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Dan apa sih geometri itu sendiri? Geometri merupakan suatu ilmu yang membahas tentang hubungan antar titik, garis, bidang, dan bidang ruang. Sehingga dari pembahasan kita ini, kita bisa mengetahui apa itu transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perpindahan suatu objek pada bidang geometri yang menyangkut posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Di dalam kehidupan sehari-hari kita telah menjumpai berbagai yang namanya transformasi geometri. Nah, apa saja sih yang terjadi di dalam kehidupan kita? Pada suatu mall, kita melihat seseorang yang telah berjalan di suatu eskalator. Seseorang itu akan berpindah posisi. Maka ini juga bisa dikatakan suatu transformasi geometri. Dan seorang peneliti yang sedang meneliti suatu objek, dia akan mengetahui besar kecilnya suatu objek menggunakan mikroskop, sehingga kita bisa menamakannya dengan transformasi geometri. Dan di sekolah kita juga telah menjumpai yang namanya transformasi geometri. Kita lihat seorang peserta didik, dia sedang duduk. Nah, peserta didik ini duduknya secara bergeseran. Maka kita bisa menamakannya dengan transformasi geometri. Transformasi geometri juga memiliki 4 sifat atau 4 jenis. Yang pertama yaitu translasi, suatu pergeseran, refleksi, suatu pencerminan, dilatasi, suatu perkalian, dan yang terakhir rotasi, yaitu suatu perputaran. Oke, di sini saya akan membahas tentang translasi. Ada yang tahu translasi itu apa? Yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa translasi merupakan suatu pergeseran. Nah, pergeseran yang seperti apa sih yang terjadi di dalam transformasi ini? Yaitu pergeseran suatu titik, atau kita bisa mendefinisikan sebagai translasi merupakan pemindahan suatu objek secara garis lurus dengan arah dan jarak yang sama. Pada translasi juga memiliki sifat-sifat. Oke, di sini saya akan
menjelaskan sifat-sifat pada translasi itu sendiri. Di sini saya akan menggunakan bangun datar. Oke, saya akan menggunakan bangun datar, yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini akan saya tempelkan pada papan transformasi, atau kita lebih mengenalnya dengan koordinat kartesius. Oke, saya akan tempelkan segitiga siku-siku ini. Sesuai dengan sifatnya, translasi memiliki sifat yaitu objek yang digeserkan harus arahnya sama. Oke, kita buktikan. Objek yang kita geserkan arahnya harus sama. Oke, kita geserkan segitiga siku-siku ini ke arah sini. Nah, kita geserkan. Nah, ternyata arahnya itu sama. Dan yang kedua, memiliki sifat bentuk dan ukurannya harus sama. Jadi, jika pada segitiga yang pertama atau segitiga yang berada di titik awal ini memiliki bentuk segitiga siku-siku, maka pada titik bayangannya harus berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran keduanya harus sama. Dan yang ketiga, translasi juga memiliki sifat objek harus menghadap ke arah yang sama. Oke, kita lihat segitiga yang pertama, dan pada segitiga di titik bayangannya kita menghadap sama, kan? Nah, dengan ini kita bisa mengetahui sifat-sifat dari translasi itu sendiri. Oke, kita tinggalkan sifat-sifat dari translasi ini, kita ke operasi translasi, operasi pada translasi. Nah, di dalam translasi jika translasi memetakan P, X, Y dan P aksen X plus A, Y plus B, maka kita peroleh X aksen sama dengan X plus A dan Y aksen sama dengan B plus Y plus B. Atau kita lebih mengenalnya ke rumus titik P, X, Y akan kita translasikan pada dua komponen, yaitu A dan B, sehingga kita memiliki titik bayangannya di P aksen X plus A, Y plus B. Nah, dari sini kita telah mengetahui suatu operasi pada translasi. Nah, di sini ada dua komponen, yaitu komponen A
untuk menggeserkan sumbu X dan komponen B menggeserkan untuk sumbu Y. Pada komponen A dikatakan positif jika dia bergeser ke arah kanan, dan jika dikatakan negatif dia akan bergeser ke arah kiri. Dan juga pada komponen B, jika dia dikatakan positif dia akan bergeser ke arah atas, dan jika dia dikatakan negatif dia akan bergeser ke arah bawah. Oke, di sini kita telah menjumpai operasi pada translasi. Kita masuk ke dalam contoh soal. Oke, ini saya hapus. Contoh soal. Yang pertama yaitu jika titik P yaitu negatif 6,3 akan ditranslasikan pada komponen 2, negatif 4. Tentukan titik bayangannya. Nah, sesuai dengan operasi yang tadi, kita tulis dulu operasinya atau rumusnya. P X, Y akan ditranslasikan pada komponen A, B akan mendapatkan P aksennya yaitu X plus A, Y plus B. Nah, kita masukkan P, titik P-nya itu kan negatif 6,3 akan ditranslasikan 2, negatif 4. Maka kita peroleh P aksennya yaitu negatif 6 ditambah 2, 3 ditambah negatif 4. Maka kita peroleh P aksennya yaitu negatif 4, negatif 1. Nah, dari sini kita telah menentukan suatu titik bayangannya. Oke, saya akan memberikan contoh soal lagi. Ini saya hapus dulu. Pada contoh soal yang kedua, yaitu jika diketahui titik A yaitu 6,8 menghasilkan menghasilkan 10,2, maka tentukan komponennya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus X
aksen sama dengan X plus A, yaitu sama dengan X. X-nya berapa? Ini sebagai titik dan ini sebagai A aksennya. Oke? X-nya berapa di sini? 6. A-nya yang kita cari. X aksennya berapa? Ini 10. Berarti plus A. Jadi 10 kurangi 6 sama dengan A, yaitu A sama dengan 4. Dan Y aksen sama dengan Y plus B. Y aksennya berapa? 2. Y-nya di sini 8 plus B, yaitu 2 dikurangi 8 sama dengan B, negatif 6 sama dengan P. Sehingga kita memperoleh komponennya 4, negatif 6. Oke, dari sini kita tahu cara mencari komponen-komponennya. Saya juga akan di sini saya hapus dulu. Kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, diketahui A yaitu 1,1, B 5,1, C 4,3, dan D 1,3 akan ditranslasikan oleh negatif 6,0. Nah, kita akan menggunakan koordinat kartesius. Oke, ini saya copot. Nah, di sini kita ada yang bisa menjawab soal ini? Oke, kita bahas secara bersama-sama. Oke, di sini kita diketahui titik A yaitu 1,1. Berarti di sini, ya kan? P 5,1. Berarti 5,1. Berarti di sini. C 4,3. 4,3 berarti di sini, dan D 1 dan D di sini, maaf, 2,3. Nah, ternyata membentuk suatu bidang trapesium. Nah, akan saya tempel. Nah, di sini ternyata titik A, sini titik B, sini titik C, sini titik D. Akan kita translasikan. Oke, satu-satu. Titik A yaitu 1,1 akan ditranslasikan oleh negatif 6,0. Maka kita akan mempunyai 1 ditambah negatif 6,1,0. 1 ditambah 0. Maka kita memperoleh aksennya negatif 5,1.
Terus pada titik B itu 5,1 ditranslasikan juga sama negatif 6,0 akan mendapat bayangan 5 ditambah negatif 6,1 ditambah 0 sama dengan kita memperoleh negatif 1,1. C 4,3 negatif 0, kita akan mendapatkan C aksennya 4 ditambah negatif 6,3 ditambah 0 sama dengan negatif 2,3. Pada titik D sama 2,3 akan ditranslasikan oleh negatif 6,0, maka kita memperoleh D aksennya 2 ditambah negatif 6,3 ditambah 0 sama dengan negatif 4,3. Oke, di sini kita memperoleh titik A aksennya negatif 5,1. Negatif 5,1 berarti kan di sini. Terus titik B-nya negatif 1,1 berarti di sini. Terus C-nya negatif 2,3. Negatif 2,3 di sini berarti D-nya negatif 4,3. Nah, di sini. Oke. Jadi apakah benar? Apakah sama dengan ini? Sesuai dengan sifatnya, translasi itu suatu pergeseran. Oke, kita geserkan di sini sesuai dengan tadi. Nah, ternyata kita memperoleh aksennya di sini, D aksennya di sini, C aksennya di sini, D aksennya di sini. Oke, itu soal dari saya dan materi yang saya sampaikan tentang translasi. Maka di sini kita telah mempelajari suatu transformasi, yaitu transformasi di dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kita telah menyumpai banyak suatu transformasi dan kita telah mengenal sifat-sifat dari translasi itu sendiri serta operasi-operasi dalam translasi itu sendiri. Dan kita juga telah memecahkan suatu soal-soal di dalam translasi itu sendiri. Transformasi dalam kehidupan yaitu suatu perubahan hidup, dan hidup yaitu suatu pilihan. Maka kita harus memilih kehidupan kita yang kita arahkan ke hal yang lebih baik atau ke arah yang buruk.